Nggih, matur suksema untuk galah sane ketibaring sikian titiang. Om Swastiastu. Sane kusumayang titiang Bapak Kepala Kantor, sane suciang titiang, dan jero mangku sane sampun meraga suci, sane kusumayang titiang Ibu Kasubagteu, sane wangyang titiang semeton sareng sami saneten presiden titiang nyarja siki kalih. Inggih ring rahina sane becik puniki titiang jagi wenten atur akide boyoje mangken titiang nasikin segara ngiring sareng-sareng metimbang rasa. Inggih untuk rahina mangken titiang jagi matur indek apakah tujuan kita lahir ke dunia. Jadi pada intinya kita lahir ke dunia itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah bagian dari penebusan karma kita. Jadi di sini Tiang akan mengambil sebuah kisah dari kisah Mahabharata, di mana kisah tentang Prabu Dristarastra, di mana pada akhir perang Bharatayuda, di mana yang pada saat itu Kurawa kalah dan dari 100 Kurawa itu meninggal semua. Jadi Prabu Dristarastra itu dia menyesali. Jadi dalam keadaan yang sedih. Kenapa di antara 100 putranya tidak satu pun yang hidup atau selamat? Minimal dari 100 itu harusnya adalah satu yang selamat, tetapi semua putra dari Raja Dristarastra itu meninggal. Jadi dalam kesedihan itu sang raja bertanya kepada Sri Krishna, "Wahai Sri Krishna, kenapa memang malang benar nasibku? Selain aku harus terlahir dengan keadaan buta, aku juga harus kehilangan 100 putraku dalam perang." Nah, disinilah Sri Krishna kemudian mengajak sang Prabu untuk bermeditasi. Dibukakanlah mata batin dari sang Prabu Dristarastra. Nah, dalam penglihatannya itu sang Prabu melihat sesosok pangeran muda yang gagah perkasa. Jadi pangeran tersebut sedang memiliki kesaktian memanah. Jadi dilihat dalam pandangan sang Prabu itu, dilihat pangeran tersebut sedang napi ya istilahnya, sedang gemarnya memanah gitu loh. Jadi semua dia apapun yang dia lihat ingin dia panah. Nah, tiba suatu ketika pangeran tersebut memanah sebuah pohon yang besar tanpa dengan satu panahan pun pohon tersebut langsung terbakar. Tetapi Prabu itu tidak tahu bahwa di dalam pohon yang besar itu ada sangkar burung. Jadi di dalam pohon tersebut tinggal sepasang burung dan juga ratusan anaknya. Jadi karena panah dari pangeran tersebut, sangkar burung itu terbakar dan sepasang ibu dan bapak burung, ya saya katakan ibu dan bapak burung tadi, terkena kobaran api sehingga matanya buta. Jadi niat dari sepasang burung tadi untuk menyelamatkan anak-anaknya tidak bisa. Anak-anaknya semua terbakar. Nah, setelah nikah, kan tadi dalam pandangan ketika dibuka mata batinnya oleh Sri Krishna, sang Prabu melihat ada sesosok pangeran yang sedang belajar memanah, ya kan? Nah, dari sanalah setelah dibuka mata batinnya itu, sang Prabu menyadari siapa sih sosok pangeran itu. Dia sadar bahwa pangeran itu adalah dirinya sendiri ketika di kelahirannya di masa lalu. Nah, dari kisah tadi kita belajar napi karma. Karma itu akan terus berjalan meskipun dia melalui siklus kehidupan yang panjang. Meskipun berpuluh-puluh tahun, karma yang kita lakukan akan tetap kita dapatkan. Dan kaitannya dengan kehidupan kita napi, kita berada di sini
itu adalah bisa jadi bagian dari karma kita di masa lalu. Ampura Pak Kepala, mungkin tiang baik kayaknya nasibnya dulu nggih bisa ngasih Dharma Wacana sareng Pak Kepala Kantor kan gitu. Jadi mungkin saja begitu kan di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari masa lalu dan bagian dari penebusan karma kita di masa lalu. Nah, terus tujuan apa lagi? Seperti disebutkan dalam kitab Sara Samusjaya Sloka 4. Apang ikang dadi wong utama juga ya. Nimitaning mangkane. Wenang ya tumulong awaknya saking sangsara maka sadanang sube karma. Yang artinya nabi, siapa yang terlahir menjadi manusia itu sangat utama karena memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dengan jalan berbuat baik. Jadi misi kita lahir ke dunia ini berdasarkan sloka tadi adalah apa? Untuk meningkatkan kualitas kelahiran diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Kalau bisa sampai moksartam jagadita yaca iti dharma. Jadi ketika kita sudah manunggaling kaulo lan Gusti, ketika sang Atma ini sudah bisa menyatu dengan Brahman, sudah terbebas dari ikatan keduniawian. Jadi ngiring sareng-sareng belajar dengan jalan nabi, berbuat baik, manfaatkan setiap kesempatan yang kita punya untuk berbuat kebaikan yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri. Apalagi kita bekerja di kantor Kementerian Agama. Jadi tugas kita adalah sebagai pelayan masyarakat, pelayan umat. Manawa sewa madawa sewa. Melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Inggih wantah asampun sane presida aturang titiang nunas gengrena sinampura yeneng wenten keiwangan tiang nunas lungsur pamit. Om Santi 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 Om.